Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu tulisan yang ditulis oleh seseorang bernama Matthew dalam bukunya 10 prinsip tentang ekonomi, beliau menulis bahwa biaya atau harga dari suatu barang adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan barang itu sendiri. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 134, yang terjemahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Ila akhiril ayat, sampai ke akhir ayat. Jadi ayat itu ingin menegaskan bahwa kita ini akan mendapatkan seperti apa yang kita kerjakan, tidak lebih, tidak kurang. Di dalam hadis riwayat kita juga pernah mendengar Ibunda Aisyah bercerita bahwa ada dulu seorang laki-laki membeli budak, lalu budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Namun demikian berjalan waktu, tidak berapa lama dari dia membeli, dia menemukan bahwa adanya cacat dari budak yang dibeli itu. Maka pembeli mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Penjual protes dan berkata, ya Rasulullah, sungguh ia telah menggunakan dan memakai budakku itu selama sekian waktu. Rasulullah SAW bersabda, keuntungan adalah imbalan atas kerugian. Kurang lebih kalau dipahami kalimat Nabi itu adalah satu kaidah fikih, al-ghunmu bil ghurmi, bahwa yang paling mudahnya itu high risk high return, ya, kesediaan menanggung kerugian berkorban itu akan diimbangi dengan hak atau kesempatan mendapatkan keuntungan yang sama. Jadi seperti sebesar apa yang berani dipikul oleh seseorang, maka keberanian dia itu akan setara dengan apa yang bisa dia dapatkan jika berhasil dalam proses sesuatu. Kira-kira seperti itu yang harus kita pahami. Nah, Bapak dalam hati Allah, sampai di sini tidak ada masalah. Namun demikian, perkembangannya adalah memahami teori ekonomi tadi yang ditulis Matthew. Pendekatannya atau contoh-contoh yang dilakukan atau contoh-contoh yang diberikan adalah contoh-contoh pengorbanan antara memilih A atau B, dan dua-duanya itu adalah materi. Jadi kalau ingin pilih A berarti korbankan B, tapi kalau pilih B korbankan A. Sementara A dan B sama-sama materi, sehingga yang dipilih oleh seseorang tersebut ketika dia menggunakan teori pilihan ini, opportunity cost ini, dia akan menghitung dengan detil, saya untung apa kalau saya pilih ini dan saya tinggalkan itu. Bapak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, time is money, itu yang kemudian kita dengar sampai hari ini. Orang yang meminjamkan duit kepada orang lain, dia beranggapan bahwa dia telah mengorbankan kesempatan uang itu untuk diputar sehingga mendapatkan keuntungan.
maka pengorbanan dia meminjamkan uang harus dibayar, dihargai dengan mengembalikan pinjamannya plus dengan bunga. Karena dia merasa saya sudah berkorban waktu meminjamkan uang itu kepada saudara. Time is money. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa ini terjadi? Tadi jawabannya. Karena teori pengorbanan, teori opportunity cost, teori memilih, selalu contoh yang digunakan kebanyakannya adalah memilih materi A versus materi B. Bagi seorang muslim jamaah dirahmati Allah, Al-Mu'min, Al-Quran telah menggambarkan kita, menceritakan kepada kita beberapa contoh bahwa tidak semuanya yang namanya pengorbanan itu harus selalu identik dengan materi versus materi. Sebagai contoh, apa yang kita lakukan hari ini, sholat Jumat ini, itu direkam di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, di mana peristiwa waktu ayat ini turun, Rasulullah SAW sedang khutbah seperti sekarang ini. Lalu tiba-tiba datanglah rombongan dagang yang dibawa oleh seorang bernama Dihyah ibnu Khalifah, sehingga sejarah riwayat mencatat tinggal 9 orang kalau saya nggak salah yang hanya duduk tetap mendengarkan khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya pilih pergi kepada barang yang baru datang itu. Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Iza nudiya, kalau kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kisah Qabil dan Habil direkam oleh Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam yaitu Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang Qabil. Maka Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata saudaranya Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qabil yang tidak diterima korbannya, dia menerapkan teori sisa, teori opportunity cost, teori meninggalkan A mendapatkan B, hitung-hitungan matematis, hitungan-hitungan materi. Maka dia hanya memberikan sisa-sisa panen atau panen yang tidak bagus, yang tidak baik dari hasilnya. Kambingnya yang dia berikan juga bukan kambing yang terbaik, karena dia berpikir perintahnya kan cuma satu, bikin korban. Tetapi dia tidak sampai kepada apakah korban itu membuat Allah ridha dan menerima atau tidak. Bagi dia yang penting saya menjalankan perintah ayah saya, korban. Cerita sudah jelas, yang diterima adalah Habil yang mempersembahkan yang terbaik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin perilaku ekonomi yang terbentuk dalam dirinya tidak hanya sekedar motivasi profit, tetapi ada motivasi lain, yaitu motivasi ibadah. Seorang investor muslim tidak akan mempermasalahkan jika investasinya hanya mendatangkan keuntungan yang sedikit, bahkan barangkali hanya zero profit bagi dirinya, tetapi dia akan puas dengan investasinya tersebut, mampu memberikan solusi bagi orang lain untuk bekerja dengan dirinya, dan dari kerja itu orang itu bisa bawa uang ke rumah mereka masing-masing, memberi makan harta yang halal kepada istri dan anak-anak mereka. Seorang muzaki, pembayar zakat, akan yang sejati akan mendahulukan membayar kewajiban zakat infak sedekahnya dibandingkan dia habiskan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak pernah akan habis.
Seorang guru pendidik akan membesarkan hati dan jiwanya ketika barangkali nilai materi yang dia dapatkan belum sepadan dengan pengorbanan yang telah dia berikan kepada anak didiknya, tetapi dia akan tetap berbangga ketika anak didiknya ternyata lebih sukses daripada dirinya hari ini. Seorang ayah dan ibu juga tidak akan kecewa berkepanjangan jika ternyata anak-anaknya dahulu yang dia besarkan kemudian ternyata kurang memperhatikan dirinya di saat mereka telah dewasa. Dia akan tetap tersenyum dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya. Seorang Nabi Ibrahim bahkan tak gemetar sedikit pun tangannya memegang leher anak laki-lakinya. Sebaliknya seorang Nabi Ismail pun dengan mantap berkata, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku yang tercinta, laksanakan apa yang kau diperintahkan dan sungguh engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Mereka yang mengorbankan hewan terbaiknya di hari raya Idul Adha besok tidak akan pernah menyesal sekalipun daging yang dia dapatkan barangkali lebih sedikit daripada yang dia korbankan untuk orang lain. Sekalipun tabungannya harus tergerus, tapi dia yakin bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia karena dia tahu dia sedang berbisnis bukan dengan manusia, tetapi dia berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta raya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, kita ambil kesempatan di khutbah ini yang kedua. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma shfi mardana wal muslimin. Allahumma 'idf 'anna al-bala wal waba wal marad wasyada'id wal fitan fi baladina hadhihi khassah wa min sa'iril buldani muslimina 'ammah. Allahumma ihfazna wa lahum. Allahumma ihfazna wa lahum. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah